Ya, kali ini kami Bozlin mengirimkan sebuah smartwatch terbarunya yang built-in GPS. Di bagian depannya ini ada spesifikasi atau fiturnya ya. Tersedia 170 lebih sport modes. Tipenya ini adalah DM56. Langsung aja kita buka. Ini udah saya unboxing sebelumnya. Saya sudah upload di TikTok maupun di Instagram. Bisa lihat, cek untuk kelengkapan isinya ya. Seperti biasa sih, ada user manual dan juga kabel charger, magnet. Dan seperti ini tampilan smartwatchnya. Ya, cukup besar untuk diameternya ya. Kalau saya perhatikan lebih cocok buat kamu yang berlengan besar sih. Kita perhatikan yang pertama di bagian desain. Di sini terlihat beda sendiri ya warnanya, warna biru, dan di sini bertuliskan ada GPS. Wow, mantep ya. Jadi dia dipisah sendiri nih tombolnya. Bagian atas cuma satu tuh, sebelah kiri. GPS, langsung aja kita lihat seperti apa sih fitur GPS-nya. Kita klik dan di sini ada mode olahraga yang tersedia tadi tertulis 170 lebih sport modes ya. Oke, ini saya coba tes salah satunya, dia ada sini ada sinyal GPS-nya aktif ya. Dan ini benar-benar built-in ya, bukan seperti yang seri-seri sebelumnya yang kemarin video sudah tayang. Itu cuma logo GNSS saja, tapi harus terhubung ke smartphone. Langsung saya coba tes dan sini tertulis di sini masih mencari ya. Jadi disuruh menunggu karena mungkin ini di indoor, jadi harus agak lambat untuk pencarian ngelock GPS-nya. Lebih bagus sih di outdoor kalau saran saya. Di sini ada timer penghitung mundur ketika mau masuk ke mode sport. Ya, tampilannya dia seperti ini. Kalau saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music, ada volume juga, pengaturan volume di bagian bawahnya. Dan saya slide ke kanan, ini ada route back. Mantap nih guys. Jadi di smartwatch yang harganya di bawah 1 juta, dia sudah ada route back. Untuk kembali atau off, keluar dari mode sport, kita perlu tekan tombol yang di bagian kanan bawah ini, lalu sentuh dan tahan, dan sampai keluar seperti ini. Ya, untuk displaynya sendiri terbilang ini menurut saya cukup besar, dia punya display. Ukurannya cukup lumayan besar dengan panelnya sudah memakai AMOLED screen. Dan kita lihat untuk fitur always on display, yang udah saya sebutkan di Shopee Video maupun di TikTok. Dia punya always on display yang cukup banyak menurut saya. Di bagian setting kita masuk ke always on display, lalu kita aktifkan. Ini ada pilihannya ya, custom. Lalu kita pilih face gallery. Di sini tersedia ada 6 pilihan always on display, yang model pointer maupun yang digital. Ini keren juga nih. Oke, untuk saya tes fitur backup mati atau sensor layar redupnya ini nggak bisa ya, tidak ada. Tapi kalau kita miringin begini, dia langsung berubah menjadi always on display. Oke, untuk responsif layarnya ini udah cukup oke, dan saya coba untuk raise to wake begini, goyangin sedikit aja, dia langsung menyala. Dan saya miringin begini, dia langsung off layarnya. Cukup bagus dan sangat responsif menurut saya ya, dia punya layarnya bagus. Di mode atau menu shortcutnya kalau saya perhatikan ini masih bisa ditambah lagi ya. Di bagian tanda plus ini cukup banyak pilihannya. Jadi saya tambahin yang penting-penting aja. Sini ada untuk setting brightness, tinggal di tap-tap aja tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Ini ada mode phone yang kita bisa aktifkan atau nonaktifkan, mode Bluetooth call-nya ya. Yang di pinggir ini adalah untuk menu view atau tema. Kita bisa tap-tap aja. Dia tersedia 6 pilihan menu tema atau view UI. Lalu saya coba masuk ke dalam menu utamanya. Oh, untuk tombol yang bagian atas ini untuk meredupkan layar ya, atau menonaktifkan layarnya. Untuk masuk ke menu utama kita perlu slide dari kiri ke kanan, kanan ke kiri maksudnya. Kita bisa lihat seperti ini tampilannya ya. Dan kita double klik coba. Ya, ternyata yang bagian tombol atas tidak bisa, fungsinya hanya untuk meredupkan layar seperti ini. Kemudian tombol bawah. Oh, tombol bawah ini untuk masuk ke mode sport, mode pintas ya. Kita klik coba, dan di sini kita bisa pilih nih fiturnya apa aja yang bisa kita hubungkan ke tombol yang kanan bawah ini. Dan sebelah kiri yang tadi saya bilang di awal, dia cuma ada satu pilihan aja, mode sport. Terlihat di sini nggak bisa ya untuk double klik, dia punya tampilan menu utamanya untuk ganti view UI atau tema. Jadi kita harus melakukannya di bagian mode shortcut atau menu shortcut di sini. Tinggal di tap-tap aja. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka untuk di bagian tombolnya ya, bisa di double klik gitu ya, mengganti view UI atau tema. Lebih cepat aja, lebih simple, dan bisa lihat langsung dia punya tampilan menu view-nya. Di bagian touchscreen-nya sendiri menurut saya ini masih berasa agak delay ya. Bukan delay sih, tetapi lebih ke berat aja. Dia punya responsif layarnya ya, saya merasanya. Untuk font kualitasnya cukup bagus dan baik ya. Kalau saya perhatikan di sini ada logo WhatsApp, juga nama pengirim pesan bisa terbaca. Kemudian saya lihat untuk fontnya sendiri bagus, halus, dan tidak terlalu besar banget. Untuk Bluetooth call juga ini pastinya tersedia ya. Di sini punya fitur Bluetooth call. Di bagian atas ada lubang speaker dan mic. Mic-nya di sebelah mana nih? Oke, di sebelah sini ya. Dan saya coba tes Bluetooth call menggunakan WhatsApp call dari Android.
Samsung Galaxy A55. Dia bisa untuk menjawab telepon langsung dari smartwatch ini via WhatsApp call. Cakep nih. Untuk build quality udah nggak usah diraguin ya. Bodinya ini solid banget. Pertama kali keluar dari box aja saya berasanya mantep, kokoh dan berisi. Beratnya juga mantep nih, berasa ya. Beratnya untuk smartwatch ini keseluruhannya ada di 126 gram lebih. Wow, di atas 100 gram guys. Mantep bener nih. Ya karena dia punya desainnya emang tebal, bulky, besar ya. Yang tadi saya bilang di awal, ini lebih cocok buat kamu yang berlengan besar sih. Dan saya coba tes pakai hands on ke lengan saya, ukurannya lingkarnya 16 cm ini. Ya bisa dilihat untuk strapnya ini lumayan cukup panjang dan lebar ya, sesuai dengan bentuk smartwatch-nya yang besar dan tebal. Dia ada tersedia dua penyangga strap di sini biar lebih rapi aja sih kalau dipakai. Kualitas strapnya sendiri bagus, lembut, lentur, dan tidak terlalu lentur sih. Ini cukup pas menurut saya. Dan tampilannya seperti ini. Saya coba tes untuk raise to wake. Ya, bisa untuk menyala. Dan saya coba tes raise to wake menggunakan AOD aktif. Dia juga masih bisa untuk di raise to wake. Menurut saya cukup sangat amat responsif layarnya, bagus. Walaupun memang tadi saya coba swipe kiri kanan atas bawah, ini saya merasa agak berat ya dia punya UI-nya. Untuk fitur-fitur kita lihat di bagian heart rate, ya dia harus di tap baru bisa memulai dia punya fitur heart rate-nya. Dan saya merasa cukup lama ya untuk membaca dia punya heart rate dan muncul berhenti begitu aja, tidak berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Lalu fitur seperti SpO2 juga tersedia di sini, blood oxygen harus di tap juga baru bisa aktif atau memulai. Ya seperti ini ya, harus di tap baru bisa memulai dia. Kita lihat di sini ada fitur yang namanya barometer dan saya slide ke atas, ini ada altitude, altimeter ya harusnya ya. Dan di sini ada kompas, harus dikalibrasi dengan menggoyang-goyangkannya seperti ini. Ya tampilannya seperti ini. Wow, punya display yang besar, ini kelebihannya seperti ini ya. Tampilannya benar-benar full satu layar penuh. Untuk responsif layar kompasnya sendiri, sensornya ini cukup bagus. Breath exercise di sini tersedia untuk latihan pernafasan. Stopwatch pastinya ada, alarm juga ada. Timer ini adalah waktu penghitung mundur. Kalkulator pasti tersedia di smartwatch ini. Remote kamera juga ada. Flashlight ini lampu senter ya. Dia menghidupkannya dengan layar ya, tanpa built-in center. Untuk setting brightness terlihat di sini masih manual ya, belum ada auto brightness. Jadi kita perlu di tap-tap bagian settingnya ini. Lalu durasi screen time off-nya bisa sampai 60 detik. Ini lumayan lama ya. Oh ternyata untuk double tap to wake atau layar disentuh ini bisa diaktifkan dari setting displaynya ya. Kemudian di sini juga kita bisa aktifkan switch watch face. Untuk pengaturan waktu kita bisa atur juga secara manual maupun otomatis sinkron dengan data di aplikasi smartphone ya. Kalau kita lakukan secara manual juga bisa seperti ini tampilannya. Untuk device name, mencari pengaturan Bluetooth di smartphone nanti, ini device name-nya adalah DM56. Kalau tadi kita sudah hands on dan terlihat cukup tebal ya. Kita lihat untuk ukurannya secara langsung, dia ada di 14 mm. Untuk pinggir case-nya aja nih. Sedangkan di tengah heart rate sensornya hampir 15 mm ya, 14,84 mm. Untuk di bagian diameter case-nya terlihat 52 mm, lumayan amat besar ya. Ini diameter case ya, bukan diameter layarnya. Dan lock to lock ada di 56 mm lebih, ya amat sangat besar juga ya. Di bagian strap saya ukur, di sini dia menggunakan quick release yang menurut saya ini cukup mudah untuk dibuka pasang ya. Strapnya sendiri bawahnya udah bagus. Dan ukurannya ada di 22 mm. Dan untuk dia punya watch face tampilan dari bawaan smartwatch-nya, menurut saya ini bagus-bagus ya, dan terlihat juga cukup banyak pilihannya. Kita bisa slide ke kiri ataupun ke kanan dengan sentuh dan tahan. Dia tampak crown ya, jadi nggak bisa untuk ganti-ganti pilihan watch face dengan crown. Sini cukup bagus digitalnya. Lalu saya tes untuk penambahan dia punya watch face dari aplikasinya. Aplikasinya itu menggunakan Glory Fit Pro. Ini bisa download dari Play Store maupun dari App Store, dan ini sudah saya hubungkan ya sebelumnya. Kita lihat untuk tambahan pilihan watch face dari aplikasinya ini amat sangat banyak, dan dia diperkategorikan gitu, diperkelompokkan. Seperti ini tampilannya. Loadingnya lumayan berasa ya. Jadi itu tergantung dari internet kalian juga sih. Kita bisa klik dan melihat tampilan watch face-nya secara besar gitu ya, untuk tampilannya diperbesar. Kalau kita suka baru kita klik sinkronkan wajah jam tangan atau watch face-nya. Ini boleh juga nih. Ana-Digi, ada analog dan digital. Dan menurut saya yang menjadi catatan, untuk watch face yang saya install ke smartwatch ini, saya tes, dia hanya bisa satu pilihan aja, yang ini. Jadi kalau lebih dari satu harus dihapus, yang lainnya
tergantikan gitu ya, nggak bisa menampung banyak pilihan watch face. Bagian daya tahan baterainya sendiri, menurut saya ini lumayan awet. Ketika kemarin ya, baru kemarin saya unboxing dan saya aktifkan always on display-nya, itu bisa menyala seharian always on display-nya. Kemudian AOD-nya saya aktifkan terus semalaman, dan turunnya seharian ini bisa turun sekitar 29%. Saya charge dari 100%. Tipe baterai ini besar banget ya, sampai 500 mAh nih guys. Tuh. Untuk water resistnya dia sudah menggunakan 580 mAh, dan lagi-lagi saya nggak jemu-jemu bosan gitu ya mengingatkan, walaupun dia sudah ada water resistnya 580 mAh, saran saya untuk smartwatch China seperti ini ya jangan dibawa berenang atau lagi menyelam ya. Karena mengingat dia punya di sini ada fitur Bluetooth call yang tersedia lubang speaker dan mic. Takutnya nanti kemasukan air. Untuk harganya, ini kalau ada di TikTok, harganya ini sekitar 800 ribuan lebih, hampir 900 ribu, dan setiap e-commerce ini harganya bisa berubah-ubah. Di toko oranye maupun di toko hijau itu juga harganya berbeda. Kalau kalian beli dari Shopee video saya, itu ada diskon harga sekitar 10%. Jadi kesimpulan saya, untuk smartwatch SKMI Bozlun yang terbaru ini, di harga 800 ribuan, mempunyai fitur Bluetooth call, udah pasti ada, build quality yang solid, ini mantep banget ya, besar dan bulky. Layarnya bagus, AMOLED-nya cakep, bisa tap to wake, double tap to wake ya maksudnya. Raise to wake udah pasti responsif banget, always on display aktif masih bisa di raise to wake juga, dan pilihan AOD-nya itu banyak. Serta juga dia sudah built-in GPS. Menurut saya ini, setahu saya kalau sudah built-in GPS, harganya itu mendekati sekitar 1 jutaan sih memang. Apalagi layarnya sudah AMOLED ya. GPS-nya kalau di sini tertulis dual frekuensi L1 plus L5. Ya mungkin yang paham atau ngerti bisa tulis di kolom komentar ya, buat bantu teman-teman yang masih kaum awam ya seperti saya lah contohnya. Cuma menjadi catatan yang tadi saya sebutkan, untuk displaynya ini saya merasa sensitivitasnya agak berat ya. Dan oh ya, satu lagi, view UI-nya terbilang banyak, tetapi harus kita ganti-ganti melalui dia punya menu UI, menu shortcutnya ya, dengan seperti ini tampilannya. Dia tidak bisa di double klik dari tombolnya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Freddy dan see you.